Dia Tuhan yang mati buat kita. Dia Tuhan yang bangkit buat kita. Dia Tuhan penyelamat kita. Katakan, serukan, haleluya. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih, Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus. Terima kasih buat waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Biar Engkau hadir Tuhan. Roh Kudus lawati setiap kami. Roh Kudus urapi setiap kami. Sehingga kebenaran firman-Mu yang disampaikan itu membuat kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Bertumbuh berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekalipun kami akan ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau hadir di rumah-rumah kami, setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan tema kita saat malam hari ini adalah bertahan di dalam badai. Saya melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang artinya badai. Badai adalah angin kencang yang menyertai cuaca yang buruk. Nah, tema bertahan di dalam badai. Berarti ada sesuatu yang buruk, ada suatu keadaan yang tidak baik yang sedang terjadi. Itulah yang namanya badai. Mungkin saat ini ada badai kehidupan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ada tujuan Tuhan untuk setiap badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah salah, Tuhan selalu mempunyai tujuan yang jelas dan sempurna bagi setiap kehidupan kita. Kita mau belajar dari yang pertama di dalam Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Dia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau," lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Haleluya. Di sini diceritakan bagaimana Yesus dan murid-murid ada di dalam perahu yang sama. Mereka sedang menuju dalam sebuah perjalanan, dan di tengah perjalanan tiba-tiba taufan datang, badai datang, sehingga air masuk ke dalam perahu itu, dan mereka berada dalam bahaya, sampai akhirnya mereka berteriak kepada Yesus, "Guru, kita binasa." Sebuah pelajaran bagi setiap kehidupan kita. Ketika badai datang, seharusnya murid-murid menyadari bahwa di dalam situ ada Yesus. Mereka tidak perlu takut. Tetapi yang mereka katakan adalah kita binasa. Mereka lupa siapa yang bersama dengan mereka. Padahal mereka tahu, murid-murid tahu, mereka banyak mengalami mujizat bersama dengan Tuhan. Tetapi murid-murid lupa akan hal itu. Yang mereka lihat adalah taufan yang menghadang. Yang mereka lihat adalah badai yang begitu besar yang menerpa kehidupan mereka. Mereka sudah lupa Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Bukankah itu pun terjadi dalam kehidupan kita? Ketika badai datang, hal yang pertama mungkin seringkali kita lakukan adalah perkataan kita, adalah perkataan yang melihat badai. Perkataan yang menyatakan kebesaran badai. Perkataan mungkin yang negatif, seperti murid-murid, kita binasa. Mungkin perkataan-perkataan itu terlebih dahulu keluar dari mulut kita dibanding kita mengagungkan atau membesarkan Tuhan dan menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang selalu berada bersama-sama dengan kita. Dan saat itu ketika murid-murid membangunkan Yesus, Yesus terbangun dan Yesus pun menghardik danau, menghardik angin itu, Yesus menghardik badai itu sehingga danau itu menjadi tenang kembali. Dan kita lihat dari sini bagaimana ketika Yesus ada di tengah-tengah badai,
badai akan langsung berhenti. Karena Yesus itu adalah penguasa badai. Jadi jangan takut ketika kita ada di dalam badai, ketika kita sedang menghadapi sebuah badai. Yang pertama kita harus lakukan tenang dan percaya bahwa Allah pasti selalu ada bersama-sama dengan kita. Bahwa Allah ada di dalam badai itu. Bahwa Yesus ada di dalam badai itu. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi badai seorang diri. Dia akan menghardik danau itu. Dia akan menghardik badai itu. Sehingga seperti murid-murid melihat mujizat Tuhan, kita pun akan mengalami hal yang sama. Murid-murid adalah nelayan. Seharusnya mereka biasa akan menghadapi taufan. Mereka biasa menghadapi badai yang seperti itu. Karena mereka adalah memang ahlinya ke lautan. Kehidupan mereka sehari-hari berada di dalam lautan. Otomatis mereka biasa menghadapi angin kencang. Tetapi saat itu mereka tidak mampu. Mereka tidak bisa menghadapi badai itu. Artinya apa? Bahwa kemampuan kita, kepintaran kita, keadaan yang kita miliki, bahkan mungkin karunia-karunia yang kita miliki, tidak akan mampu menghentikan badai. Yang mampu menghentikan badai hanyalah Yesus. Hanyalah Yesus. Hanyalah Yesus. Karena itu jangan pernah andalkan kemampuan kita. Andalkan Yesus. Dan Dia akan menghentikan badai itu. Sehingga mujizat terjadi. Karena Yesus menegur murid-murid, di manakah kepercayaanmu? Kalau sampai kita memperkatakan hal yang negatif tentang badai, memperkatakan badai lebih besar daripada Yesus, Yesus pun akan bertanya, di mana kepercayaanmu? Begitu banyak firman Tuhan yang kita dengar, bahkan kita pun mungkin menyampaikan firman Tuhan yang Tuhan mau kita tenang menghadapi badai, kita tetap kuat dan kita andalkan Tuhan di tengah-tengah badai itu, dan Dia yang akan bertindak untuk menenangkan badai. Kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang kedua adalah berbicara tentang Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat ke-14 sampai 38, saya tidak harus bacakan karena mengingat waktu. Di situ diceritakan bagaimana Paulus sedang berada di dalam kapal bersama banyak orang dan mereka menghadapi badai yang begitu besar. Apa tujuan Tuhan juga dengan adanya badai dari keadaan yang dialami oleh Paulus? Saat itu ketika badai itu terjadi, Paulus akhirnya berdiri di tengah-tengah orang banyak dan Paulus memperkatakan perkataan firman. Ya, Paulus berkata, semua orang yang ada di kapal itu harus tabah menghadapi badai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tujuan Tuhan juga ketika badai terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita seperti Paulus. Kita tampil untuk bisa menjadi pembawa ketenangan bagi orang lain, pembawa berkat. Kita memperkatakan hal-hal yang menyatakan Tuhan, hal-hal tentang firman Tuhan kepada orang lain. Sehingga orang yang menghadapi badai itu, mereka pun bisa dikuatkan. Karena apa? Mereka pun melihat bahwa kita pun sedang menghadapi badai, tapi kita bisa melewati badai itu. Kita bisa tabah melewati badai itu. Karena kita percaya ada Tuhan. Dan Paulus bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di kapal itu. Walaupun Paulus sama-sama sedang menghadapi badai. Mari, mungkin kita sama-sama semua sedang menghadapi badai. Tetapi kita harus tetap tampil sebagai anak-anak Tuhan yang kuat. Seperti firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Gembala hari Minggu yang lalu. Dikatakan bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, bahwa kita harus menjadi suratan yang terbuka. Orang boleh melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika orang sedang menghadapi badai, kita tampil, kita menyatakan pribadi Tuhan melalui perkataan kita. Sehingga orang yang menghadapi badai, mereka boleh dikuatkan melalui kehidupan kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, apa tujuan badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Kita buka di dalam Yunus pasal yang pertama ayat 4 yang sampai ke 7. Di situ diceritakan tentang bagaimana Yunus dia sedang lari dari panggilan Tuhan sampai akhirnya ketika di tempat pelarian di kapal di mana dia berada, di situ terjadi badai sampai akhirnya dibuang undi dan terjadilah bahwa Yunus yang saat itu
benar-benar yang bersalah. Sehingga akhirnya mereka sepakat bahwa Yunus akan dilemparkan ke dalam laut supaya badai itu menjadi tenang. Dan akhirnya mereka pun melemparkan Yunus ke laut dan benar badai itu menjadi tenang. Tetapi Tuhan menentukan seekor ikan yang sangat besar untuk menelan Yunus. Sehingga Yunus ada di perut ikan 3 hari 3 malam. Ketiga, tujuan Tuhan dengan adanya badai untuk membuat setiap kita mau mengintrospeksi diri kita. Kalau ada badai terjadi, kita harus berani untuk mengintrospeksi diri kita. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan untuk menuntut orang lain karena keadaan kita. Kita sendiri harus belajar introspeksi diri. Tuhan, kalau ada pelanggaranku, kalau ada kesalahanku, ampuni aku. Datang kepada Tuhan. Karena di altar Tuhan pasti akan terjadi pemulihan. Dan Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah menuntut banyak kepada kita. Dia mau ketika kita datang dengan kerendahan hati. Hati yang hancur Tuhan sangat rindu. Hati yang hancur Tuhan sangat senang. Justru ketika kita datang dengan hati yang hancur, maka Tuhan akan melihat kita. Justru Tuhan akan sangat-sangat memperhatikan kita. Mari kita belajar dari ketiga tujuan Tuhan yang tadi. Apapun badai yang terjadi dalam kehidupan kita yang selalu kita alami, Tuhan tidak pernah salah di dalamnya. Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28 katakan, segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan badai adalah cara Tuhan untuk menaikkan level kita. Kita mau belajar dari Raja Wali. Raja Wali itu tahu kapan badai akan datang. Sebelum badai datang, jauh sebelum badai datang, Raja Wali itu udah tahu. Dan dia mempersiapkan diri dengan terbang sampai ketinggian yang tertentu. Dan menunggu badai, ketika badai itu datang, maka Raja Wali akan mengembangkan sayapnya sehingga angin badai yang datang justru mengangkat Raja Wali melayang lebih tinggi. Jadi Raja Wali tenang menghadapi badai. Semakin badai datang, dia semakin melayang tinggi. Begitu juga dengan setiap kehidupan kita. Saat badai datang, mari kita belajar dari Raja Wali. Mari kita mengembangkan sayap kita. Jika sayap dikembangkan itu berarti kanan dan kiri. Tidak mungkin hanya kiri atau tidak mungkin akan hanya kanan. Karena itu tidak akan seimbang. Itu pasti akan terjatuh. Dan Raja Wali mengembangkan sayapnya. Dia melayang tinggi di tengah badai. Jika kita memiliki firman dan Roh Kudus, itu adalah yang harus kita kembangkan. Seperti Raja Wali mengembangkan sayapnya kanan dan kiri. Begitu juga dengan kehidupan kita. Mari kita memiliki firman dan Roh Kudus, kita pasti akan bisa bertahan di dalam badai. Ketika badai datang, kita tidak akan goyah dan kita tidak akan jatuh. Karena apa? Ada firman dan Roh Kudus. Saat kondisi buruk, saat situasi yang tidak baik terjadi, mari tempatkan firman di tempat yang termulia dan terutama Roh Kudus untuk mengambil alih setiap kehidupan kita. Pasti Roh Kudus akan memberikan kekuatan untuk kita bertahan dalam badai dan yang pasti Tuhan akan memberikan mujizatnya di tengah badai. Tak ada badai yang tak bisa diteduhkan oleh Tuhan. Tak ada badai yang tak bisa dihentikan oleh Tuhan. Karena dialah penguasa badai. Dialah Allah yang sempurna yang sanggup menolong kita untuk kita bertahan di dalam badai. Karena itu bertahanlah di dalam badai melalui firman dan melalui kekuatan Roh Kudus. Puji Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan saat malam hari ini, kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu terus menguatkan kami untuk kami mampu bertahan di dalam badai. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan ini Tuhan izinkan untuk membuat setiap kami naik level lagi seperti Raja Wali. Naik terus terbang tinggi. Semakin kami teruji secara kualitas bagaimana kami menghidupi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.